Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arinda Eka Sapitri, NIM T 2019-1047. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang kelebihan dan kekurangan metode Granada dan contoh metode Granada. Kelebihan dan kekurangan metode Granada. Metode Granada memiliki beragam kelebihan. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, metode ini memiliki buku panduan belajar bagi peserta didik dan buku panduan mengajar bagi guru atau tutor, buku praktik menerjemahkan Al-Quran beserta dengan kamus ringkas Al-Quran. Yang kedua, metode ini mempunyai rumus Granada yang membuat ilmu nahwu dan shoroh dalam satu halaman saja. Rumus Granada ini merupakan tabel yang berisi awalan, akhiran, dan sisipan yang berfungsi memberi kemudahan bagi peserta didik untuk mencari akar kata dari setiap kata di dalam Al-Quran. Rumus Granada ini dengan kolom-kolom yang berupa tabel. Metode ini memberikan kemudahan bagi peserta didik yang ingin menerjemahkan Al-Quran dengan cara menghitung huruf. Yang keempat, metode ini cukup diajarkan selama 8 jam dan peserta didik sudah bisa menerjemahkan Al-Quran. Yang kelima, metode ini sudah terbukti berhasil melahirkan penerjemah Al-Quran. Yang keenam, metode ini relevan diajarkan bagi peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama dan jenjang di atasnya. Selain keenam kelebihan metode Granada di atas, ada 3 kelebihan lain yang dimiliki metode Granada. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, pelatihan bagi calon pendidik metode ini hanya dibutuhkan waktu 3 jam, asalkan calon pendidik tersebut bisa menggunakan teknologi. Yang kedua, metode ini sangat mudah diajarkan dengan pola atau model pembelajaran di Indonesia. Yang ketiga, metode ini memberikan kemudahan belajar terjemah Al-Quran sehingga peserta didik tidak merasa ketakutan untuk belajar. Adapun kekurangan metode Granada adalah sebagai berikut. Yang pertama, di dalam metode ini sulit mencocokkan padanan kata yang sama dengan makna Al-Quran. Artinya, setiap kata yang diartikan dengan menggunakan metode ini belum tentu sama dengan makna yang sebenarnya kata tersebut di dalam Al-Quran, sebab Al-Quran mempunyai makna atau terjemah yang tatanannya lebih tinggi. Yang kedua, metode ini terbatas hanya untuk menerjemahkan kata atau lafaz di dalam Al-Quran yang sudah berharokat, sebab kata atau lafaz yang diterjemah dengan menggunakan metode ini harus mengetahui mana bagian yang awalan, sisipan maupun akhiran, sehingga kata atau lafaz yang di dalam Al-Quran ini harus berharokat. Yang ketiga, kurang memberikan pengetahuan bagi peserta didik tentang kedudukan kalimat di dalam bahasa Arab, yaitu bahasa Al-Quran, seperti kedudukan kalimat menjadi mubtada, khobar, na'at, man'ut, dan lain sebagainya. Sebab metode Granada ini lebih difokuskan pada kata yang mana masuk ke dalam isim, fiil maupun huruf.
Contoh metode Granada. Pada surat Al-Fatihah ayat pertama yaitu Bismillahirrahmanirrahim, yang artinya dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Yang pertama kata Bismi, yang artinya dengan nama. Bi adalah dengan, ismi yaitu nama. Ismi berasal dari kata sama yasmu, someone, yang artinya menamai. Ismun jamak dari asmaun, nama, musamman yang dinamakan atau yang diberi nama, samiyya senama. Yang kedua kata Ar-Rahman, yang artinya Maha Pengasih. Alif dan lam merupakan awalan dari rumus Granada, sehingga Ar-Rahmani merupakan kata yang dasar yaitu rahima yarhamu rahmatan, mengasihi menyayangi. Rahima jamak dari arhamun, tali persaudaraan. Rahmanu Maha Pengasih. Rahimun jamak ruhamau, Maha Penyayang. Rahimun yang menyayangi. Yang kedua yaitu surat Al-Fatihah ayat kedua, yaitu Alhamdulillahirabbil alamin, artinya segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Yang pertama kata alhamdu, segala puji. Alif dan lam merupakan awalan dari rumus Granada, sehingga alhamdu kata dasarnya yaitu hamida yahmadu hamdan, memuji. Muhammadun mahmudu terpuji. Hamidun maha terpuji. Li atau li bagi pemilik, untuk, karena, supaya, pada. Yang kedua yaitu kata Rabbi, kata dasarnya memang Robba yarubbu Robban, mengasuh, memimpin, memelihara, mencipta, Tuhan, Tuan, pemilik. Rabbun jamak dari arbabun, kadang-kadang berkali. Robba rubbama acap kali. Robiyatun jamak dari robaibun, anak tiri. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.